Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah dan izin darinya kita dapat melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar dari bab atau kitabun nikah wat talaq. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan di bab yang kedua, yaitu terkait dengan masalah hukum-hukum seputar mahar dan apa yang menjadi hak suami dan istri, kewajiban-kewajibannya, serta apa yang dimaksud dengan walimatul urs akan dibahas di bab yang kedua ini. Telah kita ambil masalah yang pertama, ya, walaupun masih belum selesai, ada beberapa hal yang belum kita singgung. Namun kita dapati di pertemuan sebelumnya terkait dengan definisi mahar, ya. Dijelaskan oleh pengarang bahwa mahar itu adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya, ya, karena sebab adanya akad pernikahan. Itu yang disebut dengan mahar. Dan hukumnya, ya, sebagaimana diterangkan bahwa dia adalah hal yang wajib di sebuah pernikahan. Adanya mahar, dan menyerahkan mahar itu adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kemudian juga kita telah singgung terkait dengan masalah batasan mahar itu, di mana tidak ada batasan paling sedikitnya atau paling banyaknya terkait dengan mahar itu, ya. Yang jelas setiap yang boleh untuk dijadikan sebagai harga dan bisa dihargai, bisa ditukar, atau bisa dijadikan upah, jasa, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Dan itu berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Allah Subhanahu wa taala sebut mahar dengan amwal, ya. Maka apa yang sah dikatakan sebagai harta, ya, bisa dijadikan sebagai alat tukar atau dihargai, maka itu bisa menjadi mahar. Adapun hikmah disyariatkannya mahar itu, ya, juga telah kita singgung. Hikmahnya adalah untuk menampakkan, ya, keseriusan, keinginan dari seorang laki-laki, dalam hal ini adalah calon suami, kepada istrinya tatkala dia ingin menikahi istrinya, ya, dan membentuk sebuah tali hubungan, ikatan, ya, pernikahan dengannya. Dan juga, ya, kita telah sebutkan bagaimana hikmah kenapa mahar itu, ya, adalah sesuatu yang wajib diserahkan dari seorang suami kepada istrinya, di mana Islam menjadikan hal yang demikian, ya. Hal tersebut dalam rangka untuk menjaga, ya, kehormatan seorang wanita agar tidak dihinakan. Dan juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan beban untuk memberikan nafkah, ya, itu kepada seorang laki-laki tatkala dia menjadi suami kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian juga telah kita singgung terkait dengan hak milik dari mahar tersebut adalah hak milik dari seorang istri. Tidak boleh diambil oleh orang lain,
entah itu orang tuanya sendiri atau selainnya. Nah, kemudian terkait dengan sunnahnya ya, menyebut mahar dalam proses akad pernikahan. Ya, ini dari perkara yang dianjurkan. Ya, tentu saja hal tersebut dilakukan dengan maksud agar jangan sampai di kemudian hari terjadi perselisihan, persengketaan atau permusuhan dikarenakan mahar yang dijadikan sebagai kewajiban seorang suami kepada istrinya untuk memberikannya, tatkala tidak disebutkan maka bisa menimbulkan hal-hal yang atau dugaan-dugaan naam, penipuan dan seterusnya. Ini dari hal yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan kali ini kita akan lanjut ya, masih dalam pembahasan di masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua yaitu hikmah, naam, batasan hikmah dan penyebutan besaran mahar ya. Di bahagian waw ya, di situ disebutkan syurutul mahar wa ma yakunu mahran wa ma la yakunu ya. Syarat-syarat mahar dan apa saja yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak bisa menjadi mahar. Nah, di sini disebutkan apa syarat-syarat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai mahar, apa yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Yang pertama kata beliau, ayyakuna malan mutakawwaman mubahan mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa'u bih. Fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin wa malin maqsubin ya'lamanihi. Ya. Jadi kata pengarang di sini bahwa mahar itu ya, hendaknya adalah harta mutakawwaman. Ya. Yang memang dihargai ya, seperti penjelasan yang telah lalu, bernilai, ada harganya, bukan sesuatu yang tak ada nilainya. Nah, tapi memang bernilai dan memang berharga. Mubahan ya, dan dia juga adalah sesuatu yang mubah ya, bukan mahar yang haram. Kalau misalnya dia memberikan mahar ya, misalnya dia kasih mahar satu gudang khamar misalnya, nah ini jelas tidak boleh ya, karena khamar, minuman keras itu diharamkan. Atau dia kasih mahar berupa seekor babi misalnya, naudzubillah, nah ini tentu tidak boleh menjadi mahar. Karena apa? Karena itu bukan dari harta yang dihalalkan ya. Maka yang menjadi mahar itu ya, ketentuannya dia mesti perkara yang mubah, perkara yang halal. Kemudian mimma yajuzu tamallukuh, yang bisa dimiliki, wa bai'uh, bisa dijual, wal intifa'u bih, bisa dimanfaatkan. Itu sifatnya mahar ya, bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan ya, dan bisa diambil manfaatnya. Maka fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin, tidak boleh mahar itu berupa khamar, minuman keras yang memabukkan, atau berupa babi, wa malin maksubin, atau harta curian, ya'lamani, yang keduanya ya, dalam hal ini laki-laki atau perempuan mengetahui hal tersebut. Nah, jadi ini ketentuan yang pertama ya, dari syarat mahar yang perlu kita perhatikan. Jadi mahar itu sesuatu yang memang dihargai, yang bernilai, mubah, dia halal bukan yang haram, bisa dimiliki ya, bisa diperjualbelikan dan bisa diambil manfaat darinya. Itu sifat mahar. Nah, adapun kita menyebutkan jenis-jenisnya ya terlalu banyak ya kan? Terlalu banyak, apa saja bisa jadi mahar. Nah, intinya dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, ayakuna saliman minal gharar. Ya. Mahar itu juga mesti selamat dari gharar, dari penipuan. Jadi tidak boleh menjadikan mahar tidak jelas, sesuatu yang gharar. Gharar itu tidak jelas apa maharnya, tidak boleh. Biayakuna ma'luman muayyanan, maharnya itu mesti sesuatu yang dimaklumi dan ditentukan ya.
Fala yasihu bil majhul. Tidak boleh, tidak sah mahar dengan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Ya, fisiknya tidak ditahu, ya. Kemudian apanya itu tidak ditahu. Misalnya kata beliau kadarin ghairi muayyanah. Seperti dia menjadikan mahar sebuah rumah, tapi dia tidak tentukan rumah yang mana. Dia sebut saja saya jadikan mahar saya sebuah rumah. Dia tidak tentukan rumah yang mana, ya. Bagaimana cirinya rumah itu, besar kecilnya apa. Nah, bisa jadi dia berbohong atau apa, dia tidak punya rumah ternyata. Nah, ini mesti jelas, ya. Rumah yang dia ingin jadikan mahar, boleh dia jadikan mahar sebagai rumah dia jadikan sebagai maharnya, tapi harus jelas rumahnya itu. Tidak boleh dia hanya mutlakan saya kasih mahar berupa rumah. Apalagi kalau misalnya dia punya banyak rumah misalnya, ya. Rumahnya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rumahnya mewah, ada yang sederhana. Nah, sementara dia hanya berkata saya jadikan satu rumah saya. Sementara dia punya mungkin beberapa rumah yang mana harus dia tentukan. Tidak boleh kalau dia hanya memutlakkan, sebab ada goror di situ, ketidakjelasan. Ya, kalau rumahnya memang jelas, ya, rumahnya memang satu-satunya, nah dijadikan sebagai mahar, orang pun tahu akan hal tersebut, maka itu bukan lagi perkara yang goror. Ya, boleh hal tersebut. Nah, audabatin mutlaqah, atau dia jadikan mahar, ya misalnya seperti binatang ternak, tapi binatang ternaknya kabur. Ya, saya jadikan mahar binatang ternak saya yang sekarang ini sedang kabur. Nanti di kemudian hari saya tangkap. Kalau saya dapat itu yang saya jadikan mahar. Nah, ini tidak jelas, goror, ya kan? Bisa jadi ya hewan ternaknya mati atau dicuri orang, dia tidak dapat lagi. Ya bagaimana? Berarti hilang mahar. Tidak boleh. Kalau dia jadikan binatang ternak, ya entah itu kambing atau sapi, ya kan? Tapi memang ada jelas, ya kambingnya atau sapinya. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi kalau kabur, hilang kambingnya misalnya atau sapinya, tidak boleh dijadikan mahar, karena belum jelas. Nah, apalagi kalau misalnya berkata saya jadikan maharnya berupa satu ekor hewan, ya, hanya begitu saja. Ya, hewan apa dulu? Ya, harus dia jelaskan. Jangan sampai hewan, ya ternyata yang dikasih sesuatu yang ya bukan bernilai, ya. Nah, ini harus dijelaskan, karena ketika dia sebut saya jadikan mahar seekor hewan, nah ini masih goror. Nah, omayuthmiru syajaruhu mutlaqan, atau dia jadikan mahar sebagai buah yang ada di pohon secara mutlak. Nah, ya sebenarnya boleh, ya kan, menjadikan mahar itu berupa buah-buahan boleh. Tapi kalau dia berkata saya jadikan mahar, ya berupa buah yang ada di pohon ini. Nah, ya mungkin saja pohonnya belum berbuah, ya. Atau misalnya buahnya tidak terlalu nampak, ya. Nah, ini belum jelas, masih goror. Au hadzal am wa nahwi dzalik, atau dia katakan ya saya jadikan mahar saya ya berupa pohon yang ada di sini ya selama untuk tahun ini. Ya untuk tahun ini. Tidak ditahu kan apakah tahun ini berbuah. Kemudian kalaupun berbuah, buahnya bagaimana? Belum jelas. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya sudah jelas, ya kan, sudah nampak buah-buahannya, kemudian dia sebut, ini pohon ini ada buah-buahannya sudah matang semua, ya, saya jadikan mahar. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena buah-buahan juga bernilai. Boleh untuk dijadikan mahar. Tapi kalau tidak jelas, ya, nah ini yang tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini ketentuan yang kedua. Jadi ketentuan yang kedua di sini, mahar itu tidak boleh sesuatu yang gharar, yang tidak jelas. Nah, kemudian kata beliau di sini wa ala hadza, berdasarkan hal ini yasihul mahru bikulli ma yasluhu ayyakuna thamanan. Boleh untuk menjadikan mahar segala yang sah untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dihargai. Au ujratan, sebagai upah, ya. Min ainin au dainin, berupa benda atau hutang, sesuatu yang terhutang. Au manfaah ma'lumah,
atau manfaat yang dimaklumi. Nah, itu boleh. Ya, makanya kalau misalnya ada yang bertanya, boleh enggak kita jadikan mahar pengajaran Al-Quran? Boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Pengajaran Quran itu sesuatu yang bernilai. Nah, sesuatu yang bernilai dan bisa dihargai. Ya, tapi enggak boleh kalau misalnya dijadikan mahar hanya sekedar membaca Quran, ya. Membaca Quran saja. Kalau membaca Quran kemudian dia dengarkan selesai, nah ini enggak bisa jadi mahar. Ya, tidak bisa menjadi mahar karena ketika itu juga hilang. Tapi kalau pengajaran Quran itu boleh. Karena kalau pengajaran itu kan bernilai. Seorang misalnya mengajari seseorang, ya, kemudian dengan pengajarannya tersebut dia dibayar, nah itu kan bernilai. Nah, sama misalnya ketika dia jadikan mahar, saya jadikan mahar untuk istriku berupa pengajaran Al-Quran. Dia tentukan mungkin juz amma, ya, saya ajari istri saya juz amma. Nah, mungkin berupa bacaannya atau tafsirnya dan seterusnya. Ini boleh, bernilai, tidak ada masalah. Tapi kalau sekedar bacaan, ya, seperti misalnya kebiasaan sebagian orang terkadang membaca surat Ar-Rahman sebagai maharnya, itu saja. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Dia harus sesuatu yang memang bernilai, dihargai, ya. Seperti tadi ketika dia mengajarkan Al-Quran itu boleh yang seperti itu. Nah, begitu pula misalnya boleh enggak kita jadikan mahar Al-Quran, mushaf Al-Quran, boleh enggak? Ya. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama dan yang seperti itu boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu juga bernilai, ya kan? Al-Quran itu juga bernilai dan boleh untuk diperjualbelikan, kan? Boleh, boleh saja. Nah, sehingga menjadikan misalnya mahar sebuah mushaf Al-Quran atau misalnya sebuah kitab, buku yang kita jadikan mahar untuk istri kita, itu boleh. Nah, itu diperbolehkan karena mushaf Quran atau buku-buku ilmu, ya, buku-buku ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai sehingga boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Nah, ini dari perkara yang perlu kita pahami. Baik, maka itu di antara syarat, ya, mahar dan apa yang bisa menjadi mahar, apa yang tak boleh menjadi mahar. Ya, jadi kalau kita dapatkan dari penjelasan Syekh tadi menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak boleh dijadikan mahar, ya, sesuatu yang tidak berharga, ya kan? Kemudian sesuatu yang haram, ya. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Nah, ya. Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat darinya, sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Nah, ini tidak boleh menjadi mahar. Demikian pula tidak boleh menjadi mahar sesuatu yang goror, yang belum jelas. Yang bisa jadi ada unsur penipuan di situ. Nah, seperti tadi kita contohkan, ya. Saya jadikan mahar saya sebidang tanah. Ya. Hanya begitu saja. Dia tidak sebut sebidang tanah yang mana, ya, di daerah mana, kemudian luasnya berapa. Nah, ini yang seperti ini goror, tidak boleh. Nah, ini dari perkara-perkara yang perlu kita pahami. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikutnya, ya, kata pengarang di sini ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, ya, menyegerakan mahar dan menunda pembayaran mahar. Ya. Nah, ini terkait dengan masalah boleh tidak kita membayarkan mahar itu, ya, tapi tertunda. Maksudnya terhutang, ya. Terhutang boleh atau tidak? Nah, kata beliau di sini ya juzu ta'jilu al-mahri wa ta'jilu. Boleh untuk menyegerakan pemberian mahar dan boleh juga untuk, ya, menunda pemberiannya, berarti terhutang. Ya, boleh. Kulluhu au ba'duhu, baik sebahagiannya ataupun keseluruhannya. Ya, keseluruhannya dia segerakan atau sebagiannya saja dia segerakan, boleh. Ya, misalnya maharnya berupa sejumlah uang misalnya. Ya. Maka dia berikan dulu sebahagiannya. Nah, sebagian uang yang dijadikan mahar, sebagian lagi nanti terhutang misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Nah, demikian pula, ya, jikalau dia ingin menyegerakannya, itu pun diperbolehkan sebahagiannya ataupun keseluruhannya. Hasaba urfin nas wa adatihim. Tentunya itu sesuai dengan adat, ya,
urf yang berlaku di kalangan manusia dan kebiasaan mereka. Bisyart, tapi dengan syarat kalau ingin menunda mahar, ngutang untuk mahar, alla yakunal ajal majhulan. Tidak boleh ya, kalau dia ingin menundanya tetapi dengan waktu yang tidak diketahui, ya, jahalatan fahisyah, sehingga dia waktu pembayarannya itu sangat tidak diketahui kejelasannya, ya. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, ya, dia tidak terhutang, ya, kemudian tidak jelas kapan dia mau bayar, ya. Kemudian juga wa alla takunal muddatu ba'idah jiddan, ya, wa alla takunal muddatu ba'idatan jiddan. Dan jangan juga kalau dia ingin menghutang mahar, ingin menunda membayar mahar, jangan juga terlalu lama, ya. Saya bayar mahar saya, ya, tapi terutang nanti 20 tahun lagi baru saya bayar. Nah, ini terlalu lama, masa 20 tahun lagi, ya. Bagaimana kalau dia sudah cerai? Nah, bagaimana kalau sudah meninggal? Ya. Nah, ini terlalu lama. Jangan, tidak boleh seperti itu, ya. Ya, kalau masih jaraknya dekat, ya kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terlalu lama, ini tidak boleh. Lianna dzalika madhannatun, ya, madhannatu suqutis shadaq. Ya, karena kalau dia terlalu lama, maka hal tersebut bisa menjadikannya diduga besar, ya, bisa menjatuhkan mahar. Kalau sudah terlalu lama, 10 tahun, 20 tahun maharnya terutang, nah ini bisa dia akhirnya nantinya, ya, bermudah-mudahan akhirnya dia gugurkan. Ya, padahal itu hak istrinya, ya, yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, memberikan mahar itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, ya, boleh kita menyegerakan untuk membayar mahar kepada istri, boleh juga untuk menundanya, mengutangnya, boleh. Tetapi dengan ketentuan yang pertama, ya, harus jelas ketika dia ingin mengutang berapa lama, ya. Kemudian jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, 10 tahun saya bayar. Ya, jangankan 10 tahun, 5 tahun aja kan sudah lama itu. Ya, tapi kalau misalnya hitungannya dalam tempo beberapa bulan, ya masih boleh lah, ya kan? Masih boleh untuk hal tersebut. Nah, dan ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tentu saja dengan adanya hal tersebut ini untuk memudahkan kita. Ya, terkadang seseorang darurat untuk menikah. Sementara mungkin dia punya mahar belum cukup, ya. Ya, mahar belum cukup, ada sebagiannya saja. Maka boleh dia membayar sebagiannya lagi nanti dia cicil pembayarannya misalnya. Nah, boleh seperti itu. Asalkan dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selesai sudah masalah yang kedua dari bab yang kedua ini. Kemudian kita masuk langsung al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, hukmu al-mughalati fi shadaq. Hukum, ya, memahalkan mahar, ya. Hukum bermahal-mahal dalam mahar. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sempat singgung bahwa mahar itu kan tidak ada batas ketentuannya. Dari batas sedikitnya atau batas banyaknya. Yang termurahnya atau yang termahalnya, tidak ada batasan pada dasarnya. Nah, namun ya syariat juga, ya, mencela kalau seseorang terlalu bermahal-mahalan dalam memberikan mahar. Ini juga dari perkara yang perlu kita perhatikan. Terkadang sebagian orang, ya, karena walinya mungkin ingin meminta mahar yang besar, ya, akhirnya dikarenakan hal tersebut, ya, anak perempuannya lama baru menikah, lama baru mendapatkan jodoh. Kenapa? Terlalu memasang mahar terlalu tinggi, ya. Nah, ini dari perkara yang tercela, ya. Atau ya mungkin dia tidak sebut mahar, tapi hal yang lain, mungkin uang penaiknya, ya, kalau istilahnya orang, nah, ya, meminta uang yang mahal sekali, padahal terkadang itu terlalu berlebih-lebihan, ya. Ini dari perkara yang diingatkan di dalam syariat. Kata pengarang di sini, yustahabbu adamul mughalati fil mahri. Ya, disunahkan untuk tidak bermahal-mahal dalam mahar. 5 yali. Ini berdasarkan perkara sebagai berikut. Ya.
Beliau sebutkan di sini ada 3 hal. Naam, di mana dengan 3 perkara ini ya cukup bagi kita ya untuk mengetahui bahwa tidak dianjurkan seseorang itu bermahal-mahal di dalam menentukan mahar. Ya tentunya ini dalam hal ini teguran bagi pihak wanita, walinya dan seterusnya, agar jangan sampai terlalu memberatkan pihak laki-laki yang ingin melamar anaknya atau putrinya. Nah, hadis yang pertama beliau sebutkan di sini hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillati sadaqiha. Ya, kata Nabi SAW, termasuk dari berkahnya seorang wanita, ya, termasuk dari keberkahan seorang wanita, tashilu amriha, mudahnya perkaranya, ya, wa qillatu tasadaqiha, dan murahnya maharnya dia. Nah, ini termasuk dari keberkahannya seorang wanita itu. Tatkala ya urusannya dengan dia mudah, tidak dipersulit urusan itu. Dalam masalah nikah tidak sulit, ya. Itu keberkahan wanita. Kemudian yang kedua, maharnya tidak mahal. Maharnya dia murah, tidak mahal. Nah, dan itu bukan hal yang tercela, bukan hal yang menjadikan wanita itu akhirnya murahan. Tidak. Justru Nabi mengatakan apa? Termasuk dari keberkahan itu wanita. Ya, tatkala dia ya tidak memahalkan maharnya. Nah, tidak bermahal-mahal, dalam malah dia memurahkan mahar untuk dirinya. Nah, di sini haditsnya ya disebutkan oleh pentalik, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim mensahihkannya dengan syarat Muslim, dalam syarat Muslim, dan juga hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau di sini wal yumnu al barakah. Namanya al yumnu di situ adalah keberkahan. Min yumnil mar'ah, termasuk dari keberkahan seorang wanita. Ya, ketika mudah urusannya, tidak dipersulit, kemudian maharnya pun tidak mahal, murah. Nah, ini ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ya, pernah disebutkan ya, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya disebutkan mahar yang paling ya baiknya di dalam Islam, ya, yaitu mahar yang diterima oleh Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim tatkala datang kepadanya Abu Thalhah yang ingin melamar siapa? Ummu Sulaim, ya. Dan disebutkan bahwasanya ini mahar yang paling berharganya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya tatkala Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Thalhah, dan ketika itu Abu Thalhah masih dalam keadaan musyrik. Ya. Maka Ummu Sulaim yang dilamar, dan Ummu Sulaim ketika itu sudah seorang wanita muslimah. Kata Ummu Sulaim tatkala dilamar oleh Abu Thalhah yang masih musyrik, "Wahai Abu Thalhah, orang seperti kamu tidak selayaknya untuk ditolak lamarannya. Hanya saja kita beda agama." Ya. Kata Ummu Sulaim menjawab seperti itu. Ya. Ini sebagai bentuk motivasi ya kepada Abu Thalhah. Ya. Orang yang sepertimu tidak layak untuk ditolak lamarannya. Hanya sayang saja kita beda agama. Ya. Tidak halal bagiku diriku kepadamu. Nah, karena seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Ya kan? Nah, maka ternyata hal tersebut menjadi motivasi benar bagi Abu Thalhah, dan ditawarkan kepadanya bahwa masuk Islamnya dia, Abu Thalhah, dijadikan sebagai mahar untuk Ummu Sulaim. Ya. Maka mereka menikah dengan mahar Abu Thalhah masuk Islam. Dan disebutkan bahwasanya itu mahar yang paling berharganya dari maharnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, ternyata itu pun bisa dijadikan mahar, ya kan? Karena apa? Ya tentunya sesuatu yang sangat mahal, ya. Tatkala seseorang ya bisa mendapatkan hidayah, menerima Islam, masuk ke dalam agama Islam, dan kalau itu ingin dijadikan sebagai mahar, maka itu dari perkara yang diperbolehkan di dalam agama kita. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Jadi ini hadis yang pertama. Ya, tadi kita bacakan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, termasuk dari keberkahan wanita tatkala urusannya tidak sulit, ya, mudah urusannya, kemudian maharnya juga tidak mahal, ya, dalam artian maharnya itu murah, tidak mahal. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini menyebutkan hadis an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ala la tughali fi suduqin nisa. Ini athar dari Umar, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ketahuilah, la tughalu, ya, la tughalu fi suduqin nisa. Jangan kalian memahal-mahalkan, ya, mahar para wanita. Jangan. Ini apa namanya? Ya, larangan dari Umar bin Khattab. Kenapa? Fa innahu law kana makramatan fid dunya au taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, sebab kalaulah seandainya itu merupakan suatu kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka tentunya orang yang pertama kali melakukannya dan lebih utama untuk melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bersama dengan itu kata Umar, ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisaihi wala asdaqat, ya, imra'atun min banatihi akthar min isnatai asyarata uqiyah. Kata Umar, ya, bersamaan dengan itu Nabi sendiri, Rasulullah SAW sendiri tidaklah, ya, memberikan mahar untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi dari para istrinya. Tidak pula beliau menetapkan mahar, ya, untuk seorang wanita dari putri-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. Ya, ini ukuran uang, ya, sejumlah uang. Uqiyah itu perak, ya. Nah, disebutkan, ya, sekitar 400 atau 500 dirham. Ya, 400 atau 500 dirham. Nah, ya, apa namanya, kalau disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sekitar 120 rial Saudi, ya. Sekitar 120 rial Saudi, ya. Berapa, ya? 120 rial Saudi itu enggak sampai 1 juta, enggak sampai. Ya. Enggak sampai 500.000 pun enggak sampai. Nah, sangat murah, ya. Ini Nabi SAW sendiri, ya. Jadi Nabi menikahi wanita, seorang wanita. Nah, kemudian apa namanya? Beliau menikahkan putrinya itu tidak lebih dari 12 uqiyah, sekitar 400 sampai 500 dirham saja, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau ingin menerangkan, seandainya itu kemuliaan takwa di sisi Allah, tentu yang lebih utama memahal-mahalkan mahar, ya, Rasulullah dong. Karena apa? Beliau orang yang mulia. Nah, putri-putri beliau orang yang paling mulia, tapi bersama dengan itu beliau tidak memahalkan maharnya, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, ya, radhiyallahu taala anhu, wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, ya, la yugli bisadaqati imraati hatta yakuna lahu adawatan fi qalbih. Dan sesungguhnya seorang laki-laki terkadang dia memahal-mahalkan mahar yang dia berikan kepada istrinya, sehingga, ya, bisa jadi, ya, ada di dalam hatinya permusuhan, kebencian di dalam hatinya, wa hatta yaqulu, ya, kaliftu fika ala qalqirbah. Ya, sampai suatu hari nanti dia berkata apa? Ya, mungkin ada penyesalan, ya. Saya sudah berusaha mencari mahar untukmu, ya. Kaliftu fiki ala qalqirbah. Ya, sampai apa namanya, tali yang biasa, ya, mengikat air untuk minum. Ya, maksudnya dia bersusah payah untuk memberi mahar, ya, untuk istrinya. Jangan sampai artinya muncul penyesalan seperti itu. Mungkin awal-awal, ya, dia bersemangat memberikan mahar begini, mahal-mahal, tidak masalah. Tapi bisa jadi muncul penyesalan di kemudian hari. Apalagi kalau misalnya, ya, tidak sesuai harapannya ternyata, ya, dari istri yang dia inginkan. Nah, ini tentunya akan lebih menimbulkan penyesalan-penyesalan di kemudian hari.
Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Haditsnya tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan haditsnya hasanun sahih. Ya, haditsnya hasanun sahih. Taib. Maka ini hadits yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga, yang terakhir di sini, ya, kata beliau, wa an Abi Salamata, dari Abu Salamah, qala, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulullah SAW, tentang maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah berkata, itsnatai asyara uqiyah wa nasyan. Kata beliau, maharnya Rasulullah itu cuman 12 uqiyah wa nasyan, dan nasyan, ya. Disebutkan qalat, kata Aisyah, atadri man nash? Tahu enggak apa itu nash? Qultu la adri. Qalat nisfa uqiyah. Tatkala dia berkata saya tidak tahu, maka Aisyah memberitahu bahwa itu adalah nisfa uqiyah, setengahnya uqiyah. Jadi Aisyah ingin memberitahu maharnya Rasulullah itu cuman 12,5 uqiyah, 12,5 uqiyah. Tadi kita sebutkan ya sekitar 400 sampai 500 dirham, dan sampai 500 ribu, ya. Jadi murah maharnya Rasulullah SAW itu. Nah, maka itulah yang hendaknya dicontoh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu bermahal-mahal di dalam masalah mahar, ya. Jadi 3 hadis yang tadi kita disebutkan oleh pengarang bahwa tidak memahalkan mahar itu termasuk keberkahan seorang wanita, ya. Kemudian kita juga melihat asar dari Umar bin Khattab, seandainya memahalkan mahar itu merupakan ketakwaan dan suatu kemuliaan, niscaya orang yang pertama melakukannya adalah Nabi. Sementara itu bersamaan dengan itu Nabi tidak melakukannya, justru maharnya Nabi SAW itu murah, tidak mahal. Nah, ya, kemudian juga kita dapat keterangan Aisyah juga, ya, bagaimana beliau menyebutkan mahar yang diberikan oleh Nabi itu ya sangat murah, tidaklah mahal. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Sudah. Baik. Ya, jazakumullah khairan, ya. Kajian kita mungkin sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan di pertemuan malam hari ini bermanfaat, ya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan urusan kaum muslimin, ya, urusan mereka-mereka yang ingin menikah, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita dan mereka berada. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.